Eh, ini mungkin Mas Ferry mengurutkannya sesuai umur, jadi saya di depan, gitu ya. Ya, terima kasih pada dua narasumber gitu, karena pakai Zoom untuk memberi kesempatan kepada saya ya 30 menit ke depan untuk bisa sedikit berbicara masalah tentang riset kimia komputasi di era new normal begitu. Bangka ini sangat menarik. Alhamdulillah saya 2 kali sudah pernah jalan-jalan ke Bangka. Yang pertama karena nengok anak perempuan saya yang mengambil KKN, kuliah kerja nyata di Bangka waktu itu, ya, karena dia dari kedokteran. Lucu juga topiknya ya, karena semuanya dari teman kedokteran, mahasiswa kedokteran, tapi yang dikerjakan adalah kepiting ya, kepiting bakau kalau nggak salah. Nah, gitu. Ya saya bilang ya udah disuntikin aja, saya bilang kan nanti kan sembuh. Itu. Sehingga kami sekaligus keluarga main ke Bangka dan Belitung. Yang kedua, tahun lalu sebenarnya kami sudah ke sana, ada pengabdian masyarakat, bertemu dengan teman-teman MGMP. Mungkin di antara peserta juga ada yang ikut terus sekarang mendengarkan lagi atau berceramah lagi. Jadi guru-guru SMA di Belitung waktu itu yang kita sharing tentang kira-kira apa yang bisa dikerjakan kaitannya dengan pembelajaran ya, karena apa ya, kualitas mahasiswa yang kita bina di universitas juga sangat tergantung pada bagaimana guru-guru mempersiapkan ya anak didik di level SMA. Oke. Bapak dan Ibu, kami mengambil topik kimia komputasi karena itu bidang yang saya tekuni. Sebenarnya ini bisa sangat singkat kalau saya sampaikan. Nah, riset di kimia komputasi ya jalan aja, karena ini menggunakan resources yang tidak kena virus corona begitu ya. Jadi ini adalah sebuah alternatif kalau teman-teman mengatakan biasa menggunakan kimia basah di lab, mencampur senyawa, mensintesis atau mengekstrak sesuatu. Nah, ini kita di kimia komputasi ini justru tidak terpengaruh oleh COVID gitu ya. Ya, inilah yang nanti akan saya coba sampaikan kira-kira tekniknya seperti apa atau apa yang harus dan dapat dikerjakan dengan kimia komputasi. Lanjut. Oke, karena saya diundang juga sebagai ketua senior, mungkin sedikit saya sampaikan di HKI, Himpunan Kimia Indonesia, itu kami mengikuti namanya pimpinan kolegial HKI, jadi kami menjabat itu selama 3 tahun sebenarnya. Jadi kalau baru terpilih namanya ketua terpilih. Nah sekarang Prof. Hamzah Fansuri dari TS yang menjabat. Kemudian saya jadi ketua senior karena tahun lalu menjadi ketua umum. Gitu. Sehingga ketua umumnya itu Pak Raffi ya, Muhammad Raffi dari IPB. Jadi praktis sebenarnya kami ketua HKI itu bekerja 3 tahun. Nah dengan cara semacam ini kita akan tetap berkelanjutan, jadi tidak terus 1 tahun hilang, maksudnya tidak mengurus lagi misalnya. Itu kan kadang-kadang overlap dari kegiatannya akan tinggi. Nah ini 3 tahun sebenarnya. Homepage-nya ada, mungkin teman-teman dari kimiawan yang akan masuk bisa informasinya bisa diakses di itu. Kemudian conference kita tiap tahun melakukan International Conference of the Indonesian Chemical Society. Kami melafalkan dengan ICIK gitu ya. Nah, tahun ini sebenarnya kita mendesainnya akan dilaksanakan di Mataram, Lombok. Tapi karena Agustus ya 2 bulan lagi, tapi karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan
kimiawan dalam jumlah besar ya, maka dimundurkan untuk tahun depan. Ya. Sehingga semuanya geser, terus ada berguraunya, ini ketua-ketuanya juga digeser dari periodisasinya jadi mundur gitu. Waduh, nggak tahu nanti karena tiap tahun kita juga menggunakan Kongres HKI. Ya. Kongres HKI biasanya dilaksanakan berbarengan atau paralel, bukan paralel, sehari sebelum ICIX ya. Sehingga kita bertemu ngomongin tentang organisasi atau kimiawan Indonesia. Bapak dan Ibu kalau memerlukan jurnal, kami punya jurnal, namanya Journal of the Indonesian Chemical Society. Nah, sekarang sudah volume 3, insya Allah nanti tahun depan 3 bulan lagi kita bisa mengusulkan untuk akreditasi SINTA, dan ini menjadi alternatif, bukan alternatif ya, menjadi tujuan juga oleh bahwa ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman tadi misalnya Universitas Bangka Belitung yang akan mempublikasikan hasil dari penelitian-penelitian, terutama tadi yang kaitannya dengan laut dan sebagainya, sangat menarik. Saya kira itu juga dapat dimasukkan ke CIK salah satunya. Baik, itu tentang HKI, kami mengundang teman-teman untuk. Nah, oke, masuk ke pandemi COVID-19 ini. Ya, silakan maju. Saya mengambil foto yang agak medeni, ini bahasa Jawa banget, menakutkan gitu ya. Tetapi ini bagus loh. Mungkin teman-teman Jogja sudah mulai ada yang buat desain, ini menjadi desain batik. Ya, menjadi tanda bahwa kita pernah, generasi ini pernah nemui acara tentang pandemi ini. Karena bentuknya mungkin kalau nggak ada COVID-19, teman-teman nggak melihat kira-kira virusnya bentuknya apa. Nah, gambar yang kanan, nah ini gambar yang kanan itu yang selalu menjadi kadang-kadang disampaikan dengan guyonan, bergurau, tetapi ini serius sebenarnya. Kalau orang kimia melihat itu, melihat grafik yang dua, yang merah, yang tinggi, kemudian ditarik orang itu, nah itu orang apa kalau orang kimia pasti mikir, oh ini perlu katalis untuk ini. Ini grafik dari sebuah energi profil dari sebuah reaksi. Nah, masalah COVID ini, kalau kita tiap hari melihat siaran pers dari pemerintah, itu kita belum sampai pada puncaknya itu. Ya, kalau teman-teman ada yang suka dengan naik gunung, begitunya puncak itu menikmati puncaknya. Ini kalau hobi ya. Tetapi nggak pernah pendaki gunung terus nggak pulang, di puncak terus nggak pernah ada. Pasti turun. Nah, itu berharap bahwa COVID itu sudah sampai puncak kemudian turun. Nah, ini loh yang tidak terjadi sebenarnya. Coba dicek kalau negara-negara yang sudah lepas, kami dekat kerjasamanya dengan Austria, mereka dengan bahkan oke, sudah sampai di puncaknya, maka kita turun nih, kalau di gambar grafik. Nah, tetapi kita masih bisa melihat di Jogja 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Ngarsot dalam Gubernur DIY sampai ya sedikit marah-marah karena para pesepeda mungkin nggak janjian ya, bareng-bareng ke titik nol, jadi ramai banget, bisa dibayangkan itu gimana mengatur social distancing ya. Pak Dekan udah sekian tahun di Jogja ya, kalau ada 1.000 orang ngumpul di titik nol itu ya social distancing-nya hilang semua itu ya. Nah, itulah teman-teman kaitannya dengan COVID. Jadi COVID-19 ini memang tidak bisa diselesaikan kimiawan, tidak bisa dilihat hanya ekonomi. Teman-teman kesehatan sudah sangat banyak hal yang sudah dilakukan, tapi belum juga selesai. Nah, kita teman-teman sosial itu malah ini menjadi arena riset mereka gitu ya. Riset tentang bagaimana masyarakat menghadapi ini dan lain-lain itu banyak. Artinya ini saya sampaikan bahwa sebenarnya jalan terus. Ya. Teman-teman kedokteran saya yakin apa yang dicatat selama ini selain memang pasiennya
banyak dan sebagainya, itu adalah riset. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kemajuan bidang tertentu tanpa riset. Saya kira kita sudah paham itu. Terus, ya lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat jenisnya, virus corona ini sudah terjadi 2002 misalnya. Kita punya SARS-CoV, ya. Jadi itu adalah virus corona juga. Kemudian 10 tahun berikutnya itu ada MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Ini juga jenis coronavirus. Kemudian sekarang 2019, berapa tahun itu? Nggak usah ngitung tahun ya, nanti terus diramal. Nah, itu kita, yang kita ini mengalami hal itu. Nah, kalau kita bilang virus, ini kan sebenarnya terus kita melihat ya orang sehat nggak kena virus gitu kan. Karena itu salah satu yang ditekankan oleh teman-teman kesehatan, jaga kesehatan makan yang bagus dan sebagainya ya. Itu bagian dari kesehatan masyarakat yang didengungkan. Nah, orang kimia gimana? Orang kimia ini di sebelah kanan itu ada jenis-jenis protein yang dipelajari yang terkait dengan docking molekular atau docking penambatan molekul gitu kami menerjemahkan. Itu hal yang sangat sangat terkait dengan kalau riset di bidang pemodelan molekul yang kaitannya dengan virus. Oke, minggu yang lalu ya saya juga cerita tentang itu di Fakultas MIPA di webinar. Terus, ya, baik. Ini guyonan saya tadi. Kalau riset di era new normal gimana? Ya tetap saja dijalankan, harus berjalan begitu ya. Seperti kalau saya dulu suka diminta gimana strategi untuk menulis proposal itu apa? Nah, jawabannya cuma satu, ya nulis proposal itu. Karena kadang-kadang begitu ada pelatihan tentang penulisan proposal ya semua dengarkan dari penceramahnya ini ngerti banget. Tetapi kalau tidak pernah nulis proposal tetap saja tidak jalan. Sama dengan ini. Bagaimana riset di era normal? Ya tetap riset, tetap dijalankan. Nah, itu bukan berarti karena saya orang kimia komutasi, tetapi kita juga pada riset-riset mau sintesis, mau ekstraksi. Nah, tentu saja harus mempertimbangkan tadi ya kesehatan kita dan lain-lain, harus pakai masker dan sebagainya. Masker kan sekarang menjadi model ya. Jadi model-model masker mungkin khas bubble juga ada ini ikannya tadi apa mie-nya gitu ya, gambar gitu, ini bagus juga. Oke. Terus ini riset